Sudah tahu? Kedagingan kita di mata Tuhan itu stink, bau. Kita nggak mungkin menghadap Tuhan dan bau daging. Kenapa Ezra harus mempersiapkan diri? Karena dia ngerti kalau aku menghadap raja, bau daging habis. Dia harus dispa pakai mur selama 6 bulan. Kenapa sih Pak minyak mur? Karena mur itu artinya apa? The sacrificial of death. Buat orang Yahudi arti mur adalah korban kematian. Dari apa? Dari kedagingan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sudah ingat lagu itu? Mur itu bicara apa? Mur itu dari akar kata yang diambil kata Moria. Tuhan Yesus disalib di mana? Di sekitar gunung Moria. Abraham bawa Ishak di mana? Di sekitar gunung Moria. Apa itu artinya mur? Pahit. Sacrificial of death. Kematian dari kedagingan. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa ikut aku, kau tidak pikul salibmu dan sangkal dirimu, kau gak layak jadi muridku. Apa yang membuat engkau layak untuk menghadap Tuhan? Siapa bilang? Termasuk orang ngomong di mimbar. Kita tidak berjuang dengan namanya menyangkal diri dan pikul salib atas semua kedagingan binatang buas dalam hidup kita ini. Berkali-kali saya ngomong pada jemaat, musuh terbesarmu bukan setan. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Kedaginganmu ini loh. Egomu, kesombonganmu, pride-mu, harga dirimu, irimu, marahmu, kenajisan kita. Itu yang sering kali harus kita matikan. Dan seorang mempelai untuk menghadap raja, ya dia harus well prepared. Kita harus siapkan diri. Saudara, saya mau tanya, kalau mau menikah, yang masih muda, bisa nggak kok nggak persiapan? Dan Paulus berkata, barang siapa mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dia akan diterima. Mereka yang menanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan artinya dia well prepared. Saudara tahu, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu mereka membawa pelita loh, saudara. Mereka semua bawa pelita loh. Itu bicara tentang lahir baru. Itu bicara tentang pelita dalam hidupmu. Mereka semua membawa pelita. Tapi yang membedakan antara 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana adalah satu. Yang bodoh itu tidak punya namanya extra oil, tidak punya namanya extra minyak. Yang bodoh tidak well prepare, tidak menyiapkan diri. Dan kita berkata, dan mereka yang telah menyiapkan diri dengan minyak, itu bicara tentang namanya Roh Kudus yang memenuhi dan membersihkan kita setiap hari. Engkau layak masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ada pesta pernikahan di surga yang sudah disiapkan. Bahkan ada satu hamba Tuhan lihat sebuah penglihatan. Yohanes Pembaptis berkata, the church prepared. Apakah gereja siap? Karena perkawinan anak domba sudah siap. Semua pelayan sudah siap. Semua orang-orang di Kudus sudah siap. Apakah are you prepare? Apakah gereja siap? Sebagian gereja tidak siap. Pak ini khotbah keras. Neraka lebih keras. Lori Dito, yang saya pernah cerita, hamba Tuhan yang masuk neraka 14 kali dibawa ke surga, 1 kali dibawa neraka. Dia tidak pernah expect bahwa dia akan dibawa ke neraka. Dia bicara ke Tuhan, Tuhan, aku tidak pernah nyangka 14 kali punya pengalaman surga kok, 1 kali dibawa ke neraka. Dia berkata, kalau engkau pernah nginjak kakimu ke neraka, kau gak akan tertawa. Dia berkata, aku butuh 2 tahun untuk menghilangkan bau neraka, bau suara orang melolong, menjerit, menangis, darah yang dibakar, daging yang dibakar. Aku butuh 2 tahun untuk menghilangkan bau itu dalam hidup, untuk menghilangkan trauma. Itu harus butuh waktu 2 tahun. Saya berkali-kali bicara, pengajaran hypergrace itu merusak gereja. Kenapa? Hypergrace itu membuat umat tidak bisa tidak pernah menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Kan diampuni. Selalu mempelai ini tidak pernah bisa mempersiapkan diri karena dia dapat sebuah pengajaran doktrin berkata, pokoknya kalau dosa apapun diampuni. Dan hari ini gereja dengan gampang dan enteng, neraka nggak apa-apa. No, neraka atau hari. Persiapkan hidup.